Septianda Sari. Begitulah nama lengkap gadis manis yang usianya masih 14 tahun ini. Alda tinggal dengan orang tuanya di Gang Purnama Pitura, Sailepan, Kabupaten Langkat. Alda sendiri adalah siswi SMP Negeri 3 Simpang Pangkalan Susu. Kesehariannya, Alda dikenal gadis yang ramah. Tak sulit bagi Alda untuk tersenyum kepada siapa saja yang bertatapan dengannya. Setiap pergi atau pulang sekolah, Alda melewati jalan bypass Gang Bahari, Sailepan. Di sana ada sebuah bengkel motor. Alda, gadis manis yang ramah, tak mau pelit melemparkan senyumannya ke orang-orang yang ada di sekitar bengkel itu. Termasuk kepada Fajar yang merupakan salah satu mekanik di bengkel itu. Namun meskipun begitu, baik Alda dan Fajar hanya sebatas melempar senyuman saja. Mereka tak pernah bercakap-cakap, baik di sosial media ataupun secara tatap muka. Meskipun begitu, ternyata Fajar menyimpan hati kepada Alda. Fajar pun mencari tahu siapa dan di mana tinggalnya gadis manis yang selalu tersenyum-senyum saat lewat di depan bengkel tempatnya bekerja. SMP Negeri 3 Simpang Pangkalan Susu sedang menyelenggarakan ujian kenaikan kelas. Karenanya sekitar pukul 7 pagi, Alda sudah pamit pergi untuk ujian. Sepulang ujian sekolah sekitar pukul 12-an, Alda yang awalnya berjalan berdua dengan temannya terlihat oleh Fajar. Saat itu Fajar berboncengan dengan kakaknya yang baru pulang membeli spare part motor. Sesampainya di rumah, Fajar langsung mengambil motor Honda Revo miliknya bernomor polisi BK6602LL untuk mengejar Alda yang sempat dia lihat di jalan tadi. Namun saat di jalan persimpangan, Fajar hanya bertemu dengan teman Alda yang tadi. Fajar kemudian menanyakan kemana Alda pada temannya. Si temannya itu menunjukkan arah Alda pulang. Fajar pun pergi mengejar Alda. Dan pada akhirnya Fajar bertemu juga dengan Alda. Saat itu bisa dibilang untuk pertama kalinya Fajar mengobrol dengan Alda. Kemudian Fajar mengajak Alda naik ke atas motornya, namun bukan untuk diantar pulang ke rumah. Menurut cerita Fajar, mereka berdua ingin melanjutkan obrolan mereka ke tempat lain. Saat itu Alda menyarankan agar mereka pergi ke bekas lapangan golf kompleks Sanggar Pramuka PT Pertamina Pangkalan Berandan. Fajar pun membonceng Alda menuju lapangan golf yang Alda maksud melewati Jalan Pitura Kelurahan Alur 2. Sedikit cerita, Fajar ini adalah pemuda yang baru berusia 19 tahun. Dia seorang pemakai sabu dan pecandu film porno. Sesampainya di lapangan golf, Fajar dan Alda duduk di semak-semak sepi sekitar lapangan. Masih berdasarkan cerita Fajar, di semak-semak itulah Fajar dan Alda bercumbu. Namun saat Fajar mengajak berhubungan badan, Alda menolaknya. Alda melawan dengan menggigit bibir Fajar. Fajar yang kesakitan kemudian memukul tengkuk belakang Alda dengan tangannya. Alda pun pingsan. Melihat Alda pingsan, Fajar pun merudah paksa Alda. Tak lama Alda pun tersadar. Saat itu Alda langsung menangis. Melihat Alda yang menangis, Fajar kembali memukul Alda dengan tangannya. Gadis itu pun pingsan kembali. Fajar kemudian merudah paksa Alda untuk kedua kalinya. Saat tersadar kembali, Alda pun tahu jika dirinya sudah dirusak Fajar. Alda pun mengancam akan melaporkan Fajar kepada orang tuanya. Fajar yang panik kemudian mengambil batu dan menghantamkannya ke kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, serta leher Alda. Setelah melihat Alda tak bergerak, Fajar memungut baju Alda untuk dimasukkan ke tas sekolah Alda.
Tas itu kemudian dibuang ke semak-semak tak jauh dari tubuh Alda. Saking takutnya, Fajar sempat jatuh dan kakinya terluka. Setelah merasa aman, Fajar pun pulang ke rumah. Sementara itu di rumah, orang tua Alda sudah cemas lantaran Alda tak pulang-pulang. Setelah mencari-cari Alda dan tak ketemu, esok harinya keluarga Alda melapor ke Polsek Pangkalan Berandan. Bahkan sempat memuat kabar orang hilang di Facebook. Namun sudah semingguan Alda tak juga pulang. Sampai akhirnya tanggal 21 Juni sekitar pukul 6:30 malam, ada dua orang warga bernama Ruslan dan Jeffrey yang kala itu sedang menggembala ternak mereka di kawasan bekas lapangan golf. Menurut cerita dua pria itu, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah dicari-cari, mereka menemukan mayat wanita dengan kondisi mengenaskan. Saat ditemukan, mayat itu sudah membusuk tanpa baju, namun masih menggunakan rok SMP. Sedangkan celana dalam sudah di kaki sebelah kiri, bahkan masih bersepatu sekolah berwarna hitam. Sementara itu, bagian kepala sudah menjadi tengkorak dan ada yang retak. Penemuan jenazah itu pun kemudian dilaporkan ke polsek setempat. Polisi pun langsung menghubungkan temuan mayat dengan laporan orang hilang semingguan yang lalu. Orang tua Alda pun dipanggil ke rumah sakit Bayangkara setempat untuk identifikasi mayat yang ditemukan. Dan benar saja, Ibu Alda pun mengenalin jika itu adalah mayat Alda. Polisi pun bergerak menyusuri area sekitaran Pangkalan Berandan. Melalui pantauan CCTV, polisi berhasil menemukan rekam jejak kemana Alda pergi. Jadi di siang hari terakhir Alda tampak dibonceng seorang pria dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam yang melintas di Jalan Pitura, Kelurahan Alur 2. Polisi kemudian mengambil foto CCTV itu untuk mengenalin pria yang membonceng Alda. Dalam proses pencarian, Kapolsek Pangkalan Berandan ikut langsung turun melakukan penyisiran jalanan. Pada tanggal 27 Juni 2022, Bapak Kapolsek dan timnya dengan berpakaian biasa berkeliling. Kemudian sekitar pukul 3 sorean, tim polisi yang dipimpin langsung Kapolsek beristirahat di sebuah bengkel motor yang berada di Jalan Bypass Gang Bahari, Kelurahan Alur 2. Bengkel itu tentunya tempat Fajar bekerja. Tak lama kemudian Fajar pun datang ke bengkel. Melihat Fajar, Bapak Kapolsek langsung curiga dengan motor yang digunakannya. Bapak Kapolsek pun langsung mendatangi Fajar dan kemudian menginterogasinya langsung. Fajar yang tak bisa berkutik lagi pada akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kemudian Fajar langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisilah Fajar menceritakan detail kronologis pembunuhan Alda. Fajar yang tak bisa berkutik lagi pada akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kemudian Fajar langsung dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisilah Fajar menceritakan detail kronologis pembunuhan Alda. Sampai di sini dulu kisah dan cerita dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di kisah dan cerita lainnya.